Anak-anak, sumber daya alam di Indonesia sangatlah berlimpah. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat bergantung pada sumber daya alam dan potensi yang terdapat di daerahnya. Nah, apakah kamu tahu apa saja kegiatan ekonomi masyarakat berdasar sumber daya alam di lingkungannya? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya sesuai materi IPS kelas 4 tema 9 subtema 1. Secara umum, sumber daya alam bisa dibagi menjadi sumber daya alam di daratan dan sumber daya alam di perairan. Dan sumber daya alam di daratan meliputi dataran tinggi dan dataran rendah. Sedangkan sumber daya alam di perairan meliputi lingkungan pantai, daerah laut, dan daerah sungai. Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat berdasar sumber daya alam di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Di dataran tinggi, kegiatan ekonomi masyarakatnya antara lain produksi sayuran dan produksi buah-buahan. Kegiatan ekonomi pariwisata juga banyak dilakukan di dataran tinggi, seperti usaha penginapan, usaha restoran, dan usaha tempat wisata. Di daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi masyarakat berdasar sumber daya alam di dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Di wilayah dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk lahan produksi pertanian dan peternakan. Selain itu, ada kegiatan ekonomi jenis industri seperti produksi tekstil, produksi makanan dan obat-obatan, hingga produksi otomotif. Di wilayah dataran rendah ada juga banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan untuk lahan perumahan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat berdasar sumber daya alam di daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Kegiatan ekonomi di sungai misalnya ada penggunaan air sungai untuk kegiatan produksi seperti pengairan sawah dan penangkapan ikan. Ada juga kegiatan ekonomi berupa produksi bahan bangunan dari pemanfaatan batu, pasir, atau kerikil di sungai.
Di beberapa tempat ada sungai yang menjadi alur kegiatan ekonomi distribusi barang-barang, dan ada juga kegiatan ekonomi berupa perdagangan di pasar terapung. Contohnya adalah pasar terapung di Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ekonomi bidang pariwisata juga bisa dilakukan di sungai, misalnya seperti usaha jasa arung jeram. Yang keempat adalah kegiatan ekonomi masyarakat berdasar sumber daya alam di lingkungan pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai yang utama adalah nelayan. Namun, pemandangan pantai yang indah juga mendukung adanya kegiatan ekonomi pariwisata seperti usaha restoran, usaha penginapan, usaha pertokoan, hingga usaha persewaan kapal atau alat lainnya. Dan yang kelima, kita akan belajar kegiatan ekonomi masyarakat berdasar sumber daya alam di daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Selain kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pantai, ada juga kegiatan ekonomi masyarakat yang berdasar pada sumber daya di laut. Misalnya, produksi hasil laut untuk makanan seperti penangkapan dan pengolahan ikan, kerang, udang, kepiting, dan rumput laut. Ada juga kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil laut untuk produksi kerajinan, misalnya kerajinan mutiara atau kerang. Selain itu, penduduk di sekitar laut juga bisa memanfaatkan laut untuk kegiatan ekonomi wisata bahari, seperti usaha jasa menyelam. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.